Swastiastu. Halo teman-teman semua, kami mahasiswa Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar akan membawakan sebuah materi tentang filsafat materialisme. Video ini kami buat dalam rangka pemenuhan tugas akhir ujian akhir semester pada mata kuliah Filsafat Pendidikan yang diampu oleh Ibu Dr. Siluh Nyoman Seriadi, SPD SAG MPD. Namun sebelum kami memulai, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Niputu Inteleoni dan rekan saya. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Nika Dextriadiningsih dengan NIM 20111711030 dari kelompok 5. Dalam materi ini kita akan menjelaskan beberapa poin. Yang pertama ada pengertian dan konsep dasar dari filsafat materialisme itu sendiri. Yang kedua ada ciri-ciri aliran filsafat materialisme. Yang ketiga ada pemikiran para tokoh yang ada dalam ajaran filsafat materialisme. Yang keempat ada variasi dan jenis aliran filsafat materialisme. Yang kelima ada kelebihan, kekurangan, dan juga implikasinya dalam pendidikan. Yang keenam ada kesimpulan. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian dari aliran filsafat materialisme. Materialisme terdiri dari dua kata, yakni materi dan isme, di mana materi berarti benda dan isme berarti aliran atau paham. Jadi, aliran filsafat materialisme merupakan suatu aliran filsafat yang berisikan ajaran kebendaan, di mana benda merupakan sumber dari segalanya. Filsafat materialisme memandang bahwa materi lebih dulu ada dibanding ide atau pikiran timbul setelah adanya materi atau setelah melihat materi. Aliran filsafat materialisme sangat berbanding terbalik dengan aliran idealisme karena materialisme tidak mempercayai akan adanya hal-hal gaib dan atau seluruh kekuatan-kekuatan yang ada di alam semesta. Secara otomatis, aliran ini juga tidak mempercayai adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Pemikiran ini sama halnya dengan ateisme, di mana dalam bentuk dan substansinya yang tidak mempercayai adanya Tuhan secara mutlak. Manusia atau orang-orang yang berada di bawah paham ini, mereka tidak mengakui agama sebagai hukum kehidupan manusia, di mana para penganut aliran ini lebih mengedepankan akal sebagai sumber dari segala hukum. Pada akhirnya, aliran ini memunculkan atau melahirkan sebuah ideologi di mana hukum adalah segala sesuatu hal atau apa saja yang dapat diterima oleh akal. Padahal kita tahu bersama bahwa hasil pikiran dari manusia merupakan hal yang relatif, di mana relatif dalam artian kadang benar dan kadang juga salah. Aliran materialisme dan ateisme merupakan dua hal yang saling berkaitan erat dan tidak mungkin untuk dipisahkan satu sama lain karena mereka sama-sama tidak mengakui adanya Tuhan karena mereka mengingkari adanya alam gaib. Beranjak ke materi selanjutnya, yaitu ciri-ciri dari filsafat materialisme. Yang pertama, ajaran filsafat materialisme berkeyakinan bahwa segala sesuatu yang ada berasal dari satu sumber, yaitu materi. Yang kedua, filsafat materialisme tidak meyakini adanya alam gaib dan adanya Tuhan. Yang ketiga, filsafat materialisme menjadikan panca indera sebagai satu-satunya alat untuk mencapai ilmu. Yang keempat, filsafat materialisme memposisikan ilmu sebagai pengganti agama dalam peletakan hukum. Yang kelima, filsafat materialisme memiliki pemikiran bahwa manusia berperan sebagai narasumber sekaligus resolusi dari tindakan yang sudah ada dengan jalan dialektis. Selanjutnya, yakni pemikiran para tokoh yang ada dalam aliran filsafat materialisme. Di sini saya akan menjelaskan tentang 4 pendapat tokoh filsafat materialisme. Yang pertama ada Demokritos, yang kedua ada Julien de la Mettrie, yang ketiga ada Ludwig Feuerbach, yang keempat ada Karl Marx. Tokoh yang pertama yaitu Demokritos. Demokritos berpendapat bahwa segala sesuatu yang ada di dunia berasal dari bagian terkecil yang tidak dapat dibagi-bagi lagi atau atom. Dan beliau juga berpendapat bahwa ilmu pengetahuan yang kita dapatkan juga berasal dari atom. Tokoh kedua yaitu Julien de la Mettrie. Beliau berpendapat bahwa manusia dan hewan adalah sama. Di sini beliau berpendapat sama dalam artian manusia dan juga binatang adalah sama-sama mesin, di mana beliau ini terlihat bahwa tidak mempercayai adanya kekuatan-kekuatan alam semesta yang membedakan antara manusia dan juga binatang. Tokoh ketiga yaitu Ludwig Feuerbach.
Beliau berpendapat bahwa segala sesuatu yang ada di dunia merupakan sebuah materi. Dan kalaupun sesuatu itu ada, tentunya akan memiliki jumlah yang dapat diukur secara pasti. Selain itu, Ludwig juga berpendapat bahwa suatu metafisik, humaniatis, dan epistemologi itu menjunjung tinggi alat-alat indera. Tokoh yang keempat yaitu Karl Marx. Beliau berpendapat bahwa filsafat abstrak milik Hegel atau yang dikemukakan oleh Hegel harus digantikan dengan meninggalkan teori dan mengarahkan diri kepada praktek-praktek nyata, di mana kesenangan surga atau dunia ide-ide harus digantikan demi kepentingan dunia atau kepentingan materialistik. Selain itu, ia juga mengemukakan bahwa masyarakat membutuhkan tindak kegiatan politik dan juga praktis, tidak hanya berupa teori-teori saja. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan pengertian, konsep, ciri-ciri, dan pemikiran para tokoh yang ada dalam aliran filsafat materialisme. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan materi aliran filsafat materialisme pada bagian variasi, jenis aliran, kelebihan, kekurangan, dan implikasinya. Tanpa menunggu lama, mari kita bahas. Variasi aliran filsafat materialisme, yaitu ada dialektik, memandang segala sesuatu selalu berkembang sesuai dengan hukum-hukum dialektika, yaitu misalnya bumi berputar terus-menerus. Sehabis gelap timbullah terang, patah tubuh hilang berganti. Semua pikiran tersebut menunjukkan bahwa dunia dan kehidupan akan selalu berkembang. Selanjutnya ada metafisik, yaitu memandang dunia sebagian atau sepotong-sepotong, tidak menyeluruh dan statis. Misal, sekali maling tetap maling. Variasi aliran ini memandang sesuatu sudah ditakdirkan tidak bisa dirubah. Selanjutnya ada materialisme dialektika, mengatakan bahwa tidak ada tempat bagi Tuhan di dunia ini. Sesuai dengan hukum dialektika yang berlaku, yaitu manusia atau makhluk hidup akan selalu bergerak pada ruang dan waktu yang tidak mungkin bergerak di ruang alam sadarnya. Selanjutnya ada materialisme historis, mengatakan bahwa berdasarkan perkembangan masyarakat atau sejarah atas material, manusia dalam hidupnya mendorong terciptanya alat-alat yang dipergunakan untuk hidup, misalnya alat pertanian, industri, dan lain-lain. Yang tidak lain adalah materi dan menghasilkan materi pula. Selanjutnya ada jenis-jenis aliran filsafat materialisme. Yang pertama ada materialisme modern, mengatakan bahwa alam merupakan kesatuan material yang tidak terbatas. Materi itu ada sebelum jiwa. Ide ada setelah materi itu ada, terlebih dahulu. Selanjutnya ada materialisme alam, mengatakan bahwa manusia tak lain adalah mesin. Begitu pula dengan binatang. Badan tanpa jiwa mungkin dapat hidup, tapi jiwa tanpa badan atau materi tidak akan dapat hidup. Rohani manusia tidak mungkin dapat hidup tanpa adanya badan yang membungkus. Selanjutnya ada materialisme mekanik, mengatakan bahwa semua bentuk dapat diterangkan menurut hukum yang mengatur materi dan gerak. Sains sebagai pokok utama dalam aliran ini, karena segala sesuatu yang ada di dunia dapat dipastikan dengan sains. Selanjutnya ada kelebihan dari aliran filsafat materialisme. Kelebihan yaitu isi pendidikan mencakup pengetahuan yang dapat dipercaya dan diorganisasi, selalu berhubungan dengan sasaran perilaku. Semua pelajaran dihasilkan dengan kondisionalisasi dan berprogram. Selanjutnya ada teori-teorinya jelas berdasarkan teori-teori pengetahuan yang sudah umum. Selanjutnya ada kekurangan aliran filsafat materialisme, yaitu hanya berpusat pada guru, tidak memberikan kebebasan pada siswa. Peserta didik hanya disodori setumpuk pengetahuan material, hanya terdapat pengayaan pengetahuan kognitif tanpa adanya upaya internalisasi nilai.
Selanjutnya adanya kesenjangan antara apa yang diajarkan dengan apa yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Dan pendidikan agama menjadi tumpul. Selanjutnya, adapun implikasi dari aliran filsafat materialisme ini. Implikasi filsafat materialisme dalam pendidikan adalah bahwa proses pendidikan menekankan pentingnya keterampilan dan pengetahuan akademis yang empiris sebagai hasil kajian sains, serta perilaku sosial sebagai hasil belajar. Pengaruh materialisme terhadap pendidikan sangat buruk, karena materialisme sangat mengacu pada materi dan itu tidak baik untuk dunia pendidikan. Dalam dunia pendidikan harus bisa menyesuaikan diri dengan siapapun, tidak memandang materi, dan yang lebih diutamakan adalah ide atau gagasan yang dapat dikembangkan dalam proses pendidikan. Selanjutnya, adapun kesimpulan dari materi aliran filsafat materialisme, yaitu filsafat materialisme memandang bahwa materi lebih dahulu ada, sedangkan ide atau pikiran timbul setelah melihat materi. Pada dasarnya, semua hal terdiri atas materi dan semua fenomena adalah hal interaksi material. Materi adalah satu-satunya substansi sebagai teori. Materialisme termasuk paham ontologi monistik. Akan tetapi, materialisme berbeda dengan teori ontologis yang didasarkan pada dualisme atau pluralisme dalam memberikan penjelasan tunggal tentang realitas. Materialisme berseberangan dengan idealisme. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Om Santi 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 Om.